Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jenita Indraswari dengan NIM 20060930001 dari tingkat 1A. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang materi anatomi dan fisiologi panggul wanita dan mekanisme persalinan normal. Nah, yang pertama saya akan membahas materi anatomi dan fisiologi panggul wanita. Jadi, tulang panggul itu dibentuk oleh bagian yang lunak dan bagian yang keras. Untuk bagian lunak itu dibentuk oleh ligamen dan otot, sedangkan bagian yang keras itu dibentuk oleh tulang-tulang. Nah, menurut fungsinya, itu pelvis yang berada di atas dari linea terminalis itu merupakan false pelvis. Sedangkan untuk panggul yang berada di bawah linea terminalis itu disebut dengan true pelvis. Nah, langsung saja. Jadi, pelvis atau panggul itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada panggul besar atau pelvis mayor, dan yang kedua panggul kecil atau pelvis minor. Yang pertama saya akan membahas panggul besar atau pelvis mayor. Nah, di panggul besar itu dibentuk oleh 4 buah tulang. Jadi, yaitu 2 buah tulang pangkal paha atau os coccyx, yaitu ini, tulang pangkal paha, ada kanan dan kiri, seperti itu. Kemudian 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, ini, dan 1 buah tulang tungging atau os coccygis, ini, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan di tulang pangkal paha. Jadi untuk tulang pangkal paha ini di dalamnya terdiri dari 3 buah tulang. Nah, apa saja ketiga buah tulang tersebut? Nah, sebelum itu ketiga buah tulang ini memiliki masing-masing 2, karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tulang pangkal paha itu ada kanan dan kiri, seperti itu. Jadi tulang yang pertama dari tulang pangkal paha itu terdapat tulang usus. Jadi inilah yang merupakan tulang usus. Nah, tulang usus atau os ilium yaitu tulang terbesar ya, dan membentuk bagian atas dan belakang dari tulang panggul, seperti itu. Nah, di os ilium ini terdapat bagian yang tebal di bagian atas, ini disebut dengan crista iliaca. Kemudian di pinggir depan atas dari crista iliaca itu terdapat bagian yang menonjol. Ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Nah, kita beralih ke tulang yang kedua dari tulang pangkal paha, yaitu tulang duduk. Jadi ini yang merupakan tulang duduk atau os ischium, yaitu berada di sebelah bawah dari tulang usus. Seperti itu. Nah, di tulang duduk atau os ischium ini terdapat bagian yang tebal di bagian bawah, di pinggir bawah ini. Ini disebut dengan tuber ischiadica. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian belakang, di bagian pinggir belakang ini terdapat bagian yang menonjol disebut spina ischiadica. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke tulang ketiga dari tulang pangkal paha, yaitu tulang kemaluan. Jadi inilah yang merupakan tulang kemaluan. Nah, di tulang kemaluan atau os pubis. Nah, tulang kemaluan atau os pubis ini dibatasi oleh lubang-lubang kanan dan kiri ini, itu disebut dengan foramen obtutarum, seperti itu. Kemudian di bagian atas tulang kemaluan yang berhubungan langsung dengan tulang usus, jadi di bagian ini disebut dengan ramus superior osis pubis. Sedangkan di bagian bawah yang membatasi tulang duduk itu disebut dengan ramus inferior osis pubis. Dan di tulang kemaluan ini juga terdapat simfisis pubis. Nah, itulah ketiga tulang yang terdapat di tulang pangkal paha. Selanjutnya kita beralih ke tulang yang ketiga dari panggul besar, yaitu tulang kelangkang atau os sacrum. Nah, jadi os sacrum itu terbentuk dari sini sampai sini, kembali lagi sini. Seperti itu. Nah, tulang kelangkang atau os sacrum ini terdapat bagian menonjol di bagian atas, itu disebut dengan promontorium. Kemudian
memiliki bentuk segitiga terbalik dengan lebar di bagian atas dan mengecil ke bagian bawah. Dan juga terdapat 5 buah ruas yang saling berkaitan. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Dan ini artinya bahwa osakrum ini terletak di antara tulang usus, seperti itu. Selanjutnya beralih ke tulang yang terakhir atau tulang keempat dari panggul besar, yaitu tulang tungging atau oskokigis. Yaitu ini. Oskokigis ini juga berbentuk segitiga terbalik dan memiliki ruas sekitar 3-5 ruas dan bersatu. Ini yang merupakan ruas. Seperti itu. Nah, di tulang tungging ini biasanya saat persalinan itu akan akan terdorong ke belakang karena ketika bayi akan lahir itu oskokigis ini akan tertekan karena pada anatominya itu dia bentuknya agak melengkung seperti ini. Saat bayi lahir itu dia tertekan sehingga memperluas jalan lahir seperti itu. Nah, di tulang tungging ini juga biasanya akan merasa sakit jika kita duduk dengan posisi yang salah. Nah, jadi itulah dia pembahasan di di panggul besar atau pelvis mayor. Selanjutnya saya akan membahas pelvis minor atau panggul kecil. Nah, di panggul kecil itu terdapat 4 buah bidang. Nah, bidang yang pertama yaitu PAP atau pintu atas panggul atau inlet. Nah, di pintu atas panggul ini dibentuk oleh 5 bagian, yaitu ada promontorium, kemudian sayap osakrum, linea terminalis, ramus superior ossis pubis, dan pinggir atas simfisis pubis. Nah, jadi bidangnya itu terbentuk seperti ini. Dari promontorium, kemudian ke sayap osakrum kanan, ke linea terminalis kanan, kemudian ke ramus superior os pubis kanan, kemudian ke pinggir atas simfisis pubis, kemudian lagi menuju ke ramus superior os pubis kiri, kemudian ke linea terminalis kiri, kemudian ke sayap osakrum kiri, dan kembali ke promontorium. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pintu tengah panggul atau PTP atau midlet. Jadi di pintu tengah panggul ini ada 2 bidang. Yang pertama yaitu bidang luas panggul, kemudian baru selanjutnya bidang sempit panggul, seperti itu. Nah, yang pertama saya akan membahas bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu dimulai dari pertengahan simfisis yang ini, kemudian menuju ke acetabulum. Jadi ini acetabulum. Nah, acetabulum itu sebenarnya ini, namun karena ini membahas suatu bidang, jadi kita mengambil dari sisi dalam, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke pertemuan osakrum 2 dan 3. 2 dan 3 artinya ini 1, 2, 3. Berarti dia ada di tengah-tengah ini. Kemudian lanjut lagi ke acetabulum kiri dan kembali lagi ke pertengahan simfisis. Seperti itu. Nah, selanjutnya bidang yang ketiga yaitu bidang sempit panggul dari PTP. Nah, bidang sempit panggul itu dibentuk oleh tepi bawah simfisis, yang ini, tapi kita ambilnya dari dalam. Kemudian menuju ke spina ischiadica, bagian yang menonjol ini, sini. Kemudian memotong osakrum setinggi 1-2 cm dari ujung bawah. Berarti dari ujung bawah dari sini, kita perkirakan saja 1-2 cm, mungkin sekitaran sini. Kemudian lanjut lagi ke spina ischiadica kiri dan kembali lagi ke tepi bawah simfisis. Seperti itu. Nah, selanjutnya bidang yang keempat yaitu pintu bawah panggul atau PBP atau outlet, seperti itu. Nah, untuk pintu bawah panggul ini bukan merupakan bidang seperti tadi, akan tetapi dia lebih ke 2 buah segitiga dengan dasar yang sama, seperti itu. Nah, untuk segitiga yang pertama itu merupakan segitiga depan, di mana dasar atau alasnya itu merupakan tuber ischiadica, tuberosis ischiadica. Ini dasarnya seperti ini, yang dibatasi oleh arcus pubis. Jadi ini merupakan arcus pubis. Jadi kurang lebih seperti ini segitiganya. Nah, segitiga yang kedua yaitu segitiga belakang, di mana karena sudah dikatakan dengan dasar yang sama yaitu ini. Nah,
di mana dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kanan dan kiri. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ini tuberosis ischiadica dasarnya. Kemudian di sini ligamentum sacrotuberosum kanan dan kirinya. Jadi kurang lebih seperti ini. Baik. Jadi itulah pembahasan di pelvis minor atau panggul kecil. Nah, jadi itulah materi dari anatomi dan fisiologi panggul wanita. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, mekanisme persalinan normal. Nah, mekanisme persalinan normal ini merupakan rentetan gerakan fasil janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah janin yaitu kepala terhadap jalan lahir. Nah, mekanisme persalinan normal ini terdapat 7 gerakan fasil janin atau gerakan bagian terendah janin. Sebelum saya menjelaskan ketujuh gerakan tersebut, di sini saya akan menekankan terlebih dahulu bahwa saya akan menggunakan posisi punggung kanan, di mana artinya punggung janin itu berada di sebelah sisi kanan saya, seperti ini. Langsung saja masuk ke gerakan yang pertama, yaitu engagement. Engagement ini di mana kepala janin memasuki rongga panggul, seperti ini. Nah, di engagement ini terdapat 3 posisi kepala janin. Yang pertama itu synclistismus. Pada synclistismus ini sutura sagittalis, itu sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian posisi yang kedua yaitu asynclistismus anterior, di mana bagian terendah janin itu mendekat ke arah promontorium. Jadi yang menonjol ini promontorium, sehingga os parietal ini lebih rendah. Kemudian adapun posisi yang ketiga yaitu asynclistismus posterior, di mana kepala janin itu lebih mendekat ke arah sintesis dan tertahan di sintesis pubis seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke gerakan yang kedua yaitu descent, di mana descent ini bagian terendah janin lebih dalam lagi memasuki rongga panggul seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi ke gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Pada fleksi ini dagu janin itu mendekat ke arah dada janin seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi ke gerakan yang keempat yaitu putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam ini dilakukan apabila bagian terendah janin itu sudah sejajar dengan spina ischiadica. Jadi ini spina ischiadica, atau sudah berada di pintu tengah panggul bagian yang sempit. Jadi melakukan putaran paksi dalam seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke gerakan yang kelima yaitu ekstensi. Pada ekstensi ini artinya kepala janin sudah mulai lahir. Di ekstensi ini kepala janin melakukan gerakan defleksi, yaitu dagu janin menjauhi dada janin seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke gerakan yang keenam yaitu putaran paksi luar. Putaran paksi luar ini artinya mengalami gerakan kembali seperti posisi awal tadi, yaitu posisi punggung kanan seperti ini. Jadi pada putaran paksi luar ini tidak hanya kepala yang mengalami putaran, tetapi bagian dada dan bagian seluruh tubuh yang masih ada di internal juga mengalami putaran tersebut. Nah, dilanjutkan ke gerakan yang terakhir yaitu gerakan yang ketujuh yaitu ekspulsi, di mana di sini merupakan gerakan pengeluaran seluruh tubuh janin. Kurang lebih seperti ini. Baik, itulah merupakan ketujuh gerakan pasif janin pada mekanisme persalinan normal. Nah, perlu ditekankan bahwa mekanisme persalinan normal ketujuh gerakan tersebut itu dapat dilakukan apabila usia kehamilan memang normal, yaitu dengan rentang 37 sampai 40 atau 42 minggu. Dan juga posisi kehamilan tersebut bagian terbawahnya itu harus kepala. Seperti itu. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Saya tutup dengan Para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.